Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 31 Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer dari sesi Senin 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum modul 3 yang berjudul Optimalisasi Simulasi Sistem Persediaan Produksi Meja Kayu pada PT Jidar menggunakan software Pensim. Di sini beranggotakan saya sendiri Ayasi Nugroho NPM 2103 2010067 dan partner saya Mardila Nur Imama NPM 2103 2010078. Untuk abstraknya, PT Jidar merupakan salah satu produsen yang bergerak di bidang industri manufaktur mebel yang memproduksi meja kayu. Perusahaan tersebut dalam produksinya masih memiliki masalah sistem berupa persediaan produk meja yang diproduksi pada PT Jidar yang tidak efektif. Oleh karena itu, PT Jidar memerlukan adanya perhitungan atau simulasi sistem yang baik dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi agar tidak menimbulkan kelebihan atau kekurangan produksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui solusi yang tepat dalam menentukan ketersediaan bahan baku agar dapat mengambil keputusan produksi terbaik dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk menemukan solusi yang tepat dapat dilakukan simulasi sistem dengan menggunakan software Pensim. Pada simulasi sistem persediaan pada produksi meja, didapatkan skenario terbaik produksi meja kayu yaitu pada skenario 1 pada tahun 2023 sebesar 2.300 pieces, pada tahun 2024 sebesar 1.368 pieces, pada tahun 2025 yaitu sebesar 836 pieces, pada tahun 2026 yaitu sebesar 704 pieces, pada tahun 2027 yaitu sebesar 972 pieces, dan pada tahun 2028 sebesar 1.640 pieces. Berdasarkan hasil tersebut, dibutuhkan pemantauan stok meja kayu secara berkala untuk menghindari kelebihan produksi. Pendahuluannya, pada setiap tahunnya dunia industri terus mengalami perkembangan dan kemajuan menjadi lebih baik. Pertumbuhan industri-industri di Indonesia, baik industri besar, menengah, maupun kecil, menuntut adanya suatu persaingan antar industri itu sendiri. Setiap perusahaan harus menemukan cara atau solusi agar usaha yang dilakukannya mampu bersaing dengan perusahaan lain di berbagai sektor, terutama produsen meja. Hingga saat ini, meja kayu masih menjadi objek yang dibutuhkan dalam kehidupan, baik untuk sekolah, pekerjaan, kantor, maupun di dalam rumah. Permasalahan dalam sektor industri yang sering dijumpai adalah masalah ketersediaan produksi pada produk yang tidak efektif yang ditimbulkan dari berbagai faktor produksi yang mempengaruhi. Proses produksi yang diterapkan oleh perusahaan diharapkan dapat mencapai suatu sasaran yang optimal dengan menggunakan sumber-sumber secara efisien dan efektif. Sistem produksi yang efektif dan efisien dapat meningkatkan sumber daya yang ada, mengurangi waktu tunggu, mengurangi beberapa penundaan pada pekerjaan yang memiliki batas waktu penyelesaian, dan memeras biaya produksi sehingga perusahaan akan memperoleh untung. Sehingga dibutuhkan simulasi sebuah sistem yang digunakan untuk memecahkan masalah mengenai persediaan produksi dengan menggunakan metode tertentu dan model untuk mendapatkan solusi permasalahan. PT Jidar merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak dalam industri mebel, yang memproduksi jenis meja kayu. Perusahaan tersebut dalam produksinya masih memiliki masalah sistem berupa persediaan produk meja yang diproduksi pada PT Jidar yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan simulasi sebuah sistem yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut terkait persediaan barang dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi agar tidak menimbulkan kelebihan atau kekurangan produksi. Oleh karena itu, PT Jidar memerlukan adanya perhitungan atau simulasi sistem yang baik dan diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan efisiensi persediaan pada PT Jidar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui solusi yang tepat dalam menentukan ketersediaan bahan baku agar dapat mengambil keputusan produksi terbaik dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk menemukan solusi yang tepat, dapat dilakukan simulasi sistem persediaan dengan menggunakan software Pensim. Untuk metodologi penelitiannya, Pensim merupakan software pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak Pensim ini bisa dipakai buat menciptakan konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan meningkatkan secara optimal contoh sistem dinamik, mulai menurut pembuatan diagram simpel kausal atau menurut pembuatan diagram stock and flow. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan software Pensim untuk memperoleh output yang selanjutnya digunakan untuk membuat simulasi produksi menggunakan model dinamik untuk menjawab permasalahan produksi meja kayu di PT Jidar. Untuk tahap pengumpulan data, dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input data, tahap pengolahan data, kemudian metode pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan data sekunder berupa variabel-variabel untuk mengetahui informasi tiap aktivitas yang terjadi pada pembuatan meja.
Data yang diperoleh adalah data waktu pengukuran dari aktivitas produksi meja pada PT Jidar. Adapun data yang dibutuhkan yaitu data ketersediaan meja kayu. Selanjutnya di sini ada causal loop diagram produksi meja kayu dapat dilihat pada PPT. Selanjutnya yaitu tahap pengolahan data. Dalam subbab ini berisikan tahap-tahap penelitian dapat berupa flowchart yang dilakukan dalam pengolahan data dan dijelaskan flowchart-nya. Adapun flowchart dari penelitian mengenai simulasi sistem produksi meja yaitu tahap mulai, kemudian dilakukan studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Selanjutnya penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data, yaitu data produksi meja kayu. Setelah itu, dilakukan pengolahan data menggunakan software Pensim. Selanjutnya dilakukan verifikasi. Selanjutnya dilakukan validasi. Dan selanjutnya dilakukan hasil dan pembahasan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir yaitu selesai. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan, yang pertama ada verifikasi dan validasi. Untuk verifikasi sendiri, dia bertujuan untuk membuktikan bahwa sesuatu ada atau adalah benar. Nah, berikut ini ada hasil bahwa model terbebas dari error sehingga dapat dikatakan model telah memenuhi tahap verifikasi. Selanjutnya, berdasarkan verifikasi model, diketahui bahwa hasil perhitungan simulasi sudah benar. Dengan demikian, maka dapat dilanjutkan dengan tahap validasi model. Untuk tahap validasi sendiri, dia bertujuan untuk membuat sesuatu yang resmi diterima atau disetujui, terutama setelah memeriksanya. Validasi bertujuan untuk membuat sesuatu yang resmi diterima atau disetujui, terutama setelah memeriksanya. Variabel yang akan diuji adalah variabel order rate. Nah, untuk variabelnya sendiri, validasi model prevensim, ini ada data total ketersediaan meja kayu dari tahun 2023 hingga tahun 2028 dengan total ketersediaan pada real system sebesar 2.100 pada tahun 2023 dan untuk simulasinya sebesar 2.300 dan diperoleh dari data ketersediaan pada tahun 2023 sampai tahun 2028. Rata-rata untuk real sistemnya itu adalah 1.225,5 dan untuk simulasinya itu 1.303,33. Lalu untuk standar deviasi pada real system sebesar 537,28 dan standar deviasi pada simulasi sebesar 599,71. Dengan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi E1 sebesar 0,0597 atau 5,97% dan dengan E2 sebesar 10,41%. Untuk hasil perhitungan ini tadi itu diperoleh dari rumus sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya diperoleh output simulasi. Untuk output simulasi dari aktivitas produksi meja kayu pada PT Jidar itu dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar ini tadi, lalu untuk skenario 1, rapat produksi meja kayu disajikan seperti berikut. Untuk analisanya yaitu pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan meja pada skenario 1 yang ditandai dengan garis biru pada tahun 2023 hingga tahun 2028 mengalami penurunan dan kenaikan. Lalu untuk tabel ketersediaan produk meja kayu dapat dilihat di sini bahwa produksi meja kayu pada skenario 1 pada tahun 2023 sebesar 2.300 pieces, pada tahun 2024 sebesar 1.368 pieces dan pada tahun 2025 sebesar 836, pada tahun 2026 sebesar 704 dan pada tahun 2027 sebesar 972 dan tahun 2028 sebesar 1.640. Lalu untuk skenario 2, grafik pada produksi meja kayu disajikan seperti berikut. Untuk analisisnya yaitu produksi meja kayu pada skenario 2 ini terus mengalami penurunan. Untuk tabel PET-nya sendiri, pada tahun 2023 itu produksi meja kayu sebesar 2.300, lalu pada tahun 2024 produksinya sebesar 1.368, lalu pada tahun 2025 sebesar 536, pada tahun 2026 sebesar minus 196 pieces dan pada tahun 2027 minus sebesar 828 pieces dan pada tahun 2028 minus juga sebesar 1.360 pieces. Lalu untuk skenario 3 disajikan grafik sebagai berikut, yaitu untuk produksi meja kayu mengalami penurunan dan kenaikan, dan untuk tabel PET-nya pada tahun 2023 produksi meja kayunya sebesar 2.300 pieces, untuk 2024 sebesar 1.368, pada tahun 2025 sebesar 1.036, pada tahun 2026 sebesar 1.304,
pada tahun 2027 sebesar 2.172 dan pada tahun 2028 sebesar 3.640 which. Lalu untuk skenario 4 disajikan dapat sebagai berikut, yaitu um, produksi meja kayu mengalami penurunan dan kenaikan. Lalu untuk tabel PET-nya sendiri, pada tahun 2023 itu dia produksi meja kayunya sebesar 2.300 biji, tahun 2024 sebesar 1.768, pada tahun 2025 sebesar 1.636, pada tahun 2026 sebesar 1.904, pada tahun 2027 sebesar 2.572 biji, dan pada tahun 2028 sebesar 3.650 biji. Untuk user interface disajikan sebagai berikut. Jadi pada gambar di atas didapatkan bahwa stock flow diagram yang telah disesuaikan dan terdapat user interface yang adjustable atau dapat disesuaikan oleh pengguna atau user sehingga pemodelan sistem dinamis dapat lebih mudah dijalankan oleh para pengguna ketika pemodelan telah dibuat oleh kreator. Dilanjutkan untuk analisa output. Jadi dari hasil keempat skenario yang telah dijalankan di atas, diketahui bahwa skenario 1 merupakan skenario terbaik karena selisih permintaan dan produksi meja kayu tidak terlalu jauh, yaitu produksi meja kayu pada skenario 1 pada tahun 2023 sebesar 2.300 biji, pada tahun 2024 sebesar 1.368 biji, pada tahun 2025 sebesar 836 biji, pada tahun 2026 sebesar 704 biji, dan pada tahun 2027 sebesar 972 biji, dan pada tahun 2028 sebesar 1.640 biji. Kelebihan produksi tentunya akan menyebabkan kerugian dan menyebabkan permasalahan baru berupa penumpukan stok barang yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan sewa gudang, biaya listrik, dan gaji karyawan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemantauan stok meja kayu secara berkala untuk menghindari kelebihan produksi. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dapat dilihat bahwa penggunaan metode simulasi dalam studi kasus sistem produksi meja pada PT Jidar dengan menggunakan software Fancy memudahkan dalam mengolah data pada simulasi sistem produksi meja dan dapat diambil keputusan distribusi terbaik bahwa skenario 1 merupakan skenario terbaik karena selisih permintaan dan produksi meja kayu tidak terlalu jauh, yaitu produksi meja kayu pada skenario 1 pada tahun 2023 sebesar 2.300 pieces, pada tahun 2024 yaitu sebesar 1.368 pieces, pada tahun 2025 yaitu sebesar 836 pieces, pada tahun 2026 sebesar 704 pieces, pada tahun 2027 yaitu sebesar 972 pieces, dan pada tahun 2028 sebesar 1.640 pieces. Kelebihan produksi tentu akan menyebabkan kerugian dan menyebabkan permasalahan baru berupa penumpukan stok barang yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan sewa gudang, biaya listrik, dan gaji karyawan. Akan tetapi, pada penelitian ini disarankan untuk dilakukan pengujian dengan memperhatikan total penelitian yang dilakukan dengan waktu output simulasinya agar memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Oke, di sini kita akan mengoperasikan software pada modul 3 kali ini. Untuk software yang kita gunakan adalah software Pensim. Jadi pertama-tama setelah kita membuka softwarenya, kita klik new model di sini, lalu nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, untuk initial time ini kita isi 2023 tahun ini, dan untuk final time-nya kita isi 2028. Untuk time start-nya, satu, untuk unit sport time kita ganti menggunakan year, 1 tahun. Lalu untuk integration type-nya kita tetap pakai Euler. Lalu ini kita klik OK. Nah, selanjutnya, yang pertama kita klik variabel. Lalu kita di sini, kita klik, lalu kita tulis. Untuk di sini studi kasus saya adalah produksi meja kayu. Lalu kita enter aja. Oke. Ini bisa disesuaikan panjangnya, mau dipanjangin kayak gini atau mau dibikin kayak gini aja. Selanjutnya di sini untuk model yang satunya, untuk causal loop diagram, itu di sini ada ketersediaan bahan baku. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku. Yang pertama yaitu luas lahan. Lalu ada kualitas pemberian pupuk.
Dan satu lagi yaitu adalah hasil panen. Kita bisa tempatkan sesuai dengan keinginan ya, diatur aja. Lalu kita bisa menghubungkan dari variabel satu ke variabel yang lainnya dengan menggunakan fungsi arrow yang ada di sini. Jadi kita klik arrow, lalu kita tarik garis dari variabel yang ingin kita gabungkan. Ini saya mau menggabungkan kualitas pemberian pupuk dengan ketersediaan bahan baku. Kita klik aja seperti ini, lalu luas lahan juga ke ketersediaan bahan baku, lalu hasil panen juga ke sini. Setelah itu, kalau misalnya mau dibuat agak melengkung, itu juga bisa. Ini bisa kita atur aja sesuai keinginan ya. Ini bisa kita atur. Lalu dari setiap variabel ini kita hubungkan ke produksi meja kayu. Selanjutnya masuk ke variabel utama yang kedua. Di sini ada gagal panen. Lalu ke variabel utama yang ketiga yaitu jumlah permintaan. Lalu di gagal panen dipengaruhi oleh hama, tanah tidak subur, dan cuaca buruk. Lalu untuk di jumlah permintaan di sini ada penurunan permintaan dan satu lagi ada peningkatan permintaan. Ini bisa kita lihat aja. Lalu sama seperti tadi kita gabungkan untuk tiap variabelnya. Kita hubungkan. Maaf. Oh, bisa ditata aja sesuai keinginan. Nah, hmm, selanjutnya kalau ingin untuk mengubah warna dari arah panahnya itu kita bisa ke ini, set color unselected arrow. Di sini, oh, kita bisa kontrol A dulu, lalu kita pilih yang ini tadi, lalu kita ganti sesuai dengan keinginan. Di sini karena warnanya sesuai map, jadi ganti warnanya pink. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita klik kanan di bagian arah panah ini, lalu kita beri polarity. Di sini karena luas lahan berperan positif untuk ketersediaan bahan baku, maka sebentar, ini tadi ada. Oke, di sini karena luas lahan itu berhubungannya positif dengan ketersediaan bahan baku, maka ketika kita mau memasukkan polarity, saya memilih yang positif atau tanda plus. Oke, lalu untuk hasil panen, sama seperti tadi, juga positif. Selanjutnya, kualitas pemberian pupuk juga. Untuk gagal panen ini negatif ya. Lalu hama mendukung gagal panen. Hanya tidak subur juga mendukung gagal panen. Dan cuaca buruk. Untuk penurunan permintaan di sini negatif. Dan untuk peningkatan permintaan positif. Jumlah permintaan ke produksi meja kayu ini
negatif. Ini kita isi negatif. Oke. Lalu untuk ketersediaan bahan baku ke produksi minyak kayu ini dicek lagi apa semuanya udah ada tandanya. Nah, cukup sekian untuk pemaparan cara pembuatan causal loop diagram. Selanjutnya kita akan next ke pengaplikasian software untuk tahapan berikutnya. Selanjutnya ini kita akan membuat stock flow diagram. Jadi yang pertama kita pakai yang level ini. Kita klik di sini. Kita tuliskan produksi meja kayu. Ini kita atur. Lalu untuk yang kedua ini jumlah permintaan. Lalu kita pakai yang rate. Jadi dari sini kita bawa dia ke produksi meja kayu. Nah ini kita isi dengan ketersediaan bahan baku. Lalu dari rate ini kita tarik ke kanan dan kita isikan dengan variabel pokok, variabel utama yang satu lagi yaitu gagal panen. Nah, dari ketersediaan bahan baku dan gagal panen ini, mereka mempunyai variabel-variabel lain yang mempengaruhi. Jadi, sebentar. Oke. Jadi kita bikin variabel-variabel yang mempengaruhi. Nah, untuk di ketersediaan bahan baku, pada causal loop diagram tadi kan ada 3 variabel yang mempengaruhi. Ya, yang pertama ada luas lahan, lalu ada kualitas pemberian pupuk, dan hasil panen. Jadi kita tulis variabel-variabelnya yang mempengaruhi. Lalu sama seperti tadi, kita hubungkan antara variabelnya ini em, ke rate-nya tadi yang udah kita buat. Jadi kita pakai yang row ini, lalu kita pilih variabel dan kita tarik ke rate. Seperti itu dilanjutkan ke semua variabel. Nah, jadi seperti ini hasil akhir dari stock flow diagramnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya. Jadi yang pertama ini kita pilih equation. Lalu kita masukkan nilai untuk tiap-tiap variabel yang ada di sini. Mulai dari yang hasil panen. Di sini untuk equation dari hasil panen yaitu 4000 dikali 0,2. Lalu dari luas lahan ini ada 1000 dikali 0,5. Kita masukkan lalu kita klik OK. Lalu untuk kualitas pemberian pupuk ini juga 3000 dikali 0,3. Ini tinggal dimasukin aja. Untuk tabnya dia udah auto auxiliary. Dan untuk subtabnya normal. Lalu ini kita klik OK kalau udah. Lalu di ketersediaan bahan baku itu kita tambahkan semua variabel-variabel yang mempengaruhi, yaitu ada kualitas pemberian pupuk, hasil panen, dan luas lahan. Setelah itu kita klik OK. Dan untuk di gagal panen ini ada tanah tidak subur, itu ada 240 dikali 0,6. Lalu untuk hama 240 dikali 0,4 dan cuaca buruk yaitu 240 dikali 0,8. Lalu untuk di gagal panen kita jumlahkan semua variabel-variabelnya yang mempengaruhi, lalu kita klik OK. Setelah itu ke produksi minyak kayu, ini kita tambahkan antara ketersediaan bahan baku dikurangi gagal panen dan dikurangi jumlah permintaan. Kenapa di sini untuk gagal panen dan jumlah permintaan itu dikurangi? Karena gagal panen dan jumlah permintaan itu berpengaruh secara negatif terhadap produksi meja kayu. Untuk di jumlah permintaan ini, di presentasi peningkatannya, equation-nya kita pakai 0,5. Lalu untuk di sini di peningkatan permintaan itu ada presentasi peningkatan dikali dengan 1000. Lalu di presentasi penurunan kita pakai equation 0,9 dan di penurunan permintaan kita pakai presentasi penurunan dikali dengan 1000 lagi. Untuk di jumlah permintaan ada peningkatan permintaan dikurangi dengan penurunan permintaan. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa langsung running programnya aja. Caranya yang pertama kita Ctrl A dulu. Lalu kita klik yang simulate. Nah, ini kita klik yes. Ini harus kita save dulu ya, teman-teman. Lalu kita Ctrl A lagi, dan kita simulate.
Ini kita tunggu dulu. Ctrl A, lalu kita klik simulate. Nah, ini kita klik yes. Lalu itu kita Ctrl A lagi, dan kita pilih ke correct. Nah, di sini sudah diperoleh untuk grafik dari stock flow diagramnya. Lalu kita juga bisa lihat di tabel, caranya tetap harus kita Ctrl A dulu, lalu kita klik tabel. Nah, di sini ada hasil dari variabel yang dipilih untuk di tiap-tiap tahunnya mulai dari tahun 2023 sampai di tahun 2028. Nah, selanjutnya masuk ke tahapan berikutnya. Nah, untuk tahapan berikutnya ini kita hilangkan dulu semua, ini kita klik question dulu, lalu kita hilangkan dulu semua operasi perkalian yang ada. Nah, untuk di variabel utama seperti ketersediaan bahan baku, gagal panen, penurunan permintaan, dan peningkatan permintaan, ini kan ada penjumlahan dan pengurangan ya. Ini tuh nggak apa-apa kalau misalnya ada di variabel utama, jadi ini nggak usah dihilangkan. Tapi untuk operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, atau pengurangan di bagian yang lain, itu harus kita hilangkan ya. Ya, jadi kayak di sini, ini perkalian kita hilangin, komanya juga, semuanya kita hilangin. Ini kita klik yang di bawah sini, kita pakai yang new. Nah, ini kan ada view 2 ya. Selanjutnya, itu kita pilih yang ini. OI object, kita klik, lalu kita taruh di sini. Kita taruh di sini, dan ini kita ganti di output workbench tool. Selanjutnya, untuk variabel with subscope ini kita pilih yang jumlah permintaan, lalu kita klik OK. Dan ini ranking for ini kita ganti dulu, sorry. Kita ganti ke grafik, kita pilih yang tab. Oke, jadi nanti kalau misalkan kita sudah selesai buat semuanya, tampilannya akan seperti ini. Jadi untuk yang punya pengaruh baik itu kita taruh dia di bagian atas ya, dan untuk yang punya pengaruh buruk kita taruh dia di bagian bawah. Selanjutnya kita Ctrl A, lalu kita pilih yang send the sim. Nah, ini sudah diperoleh hasilnya. Cukup sekian untuk pengaplikasian software pada modul kali ini. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan mengenai presentasi modul 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.